Film-film ini membuat kita gemetar, ketakutan, dan kebingungan. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film horor yang tidak dimengerti orang-orang. Untuk daftar ini, kami telah mengumpulkan beberapa film horor yang paling cerdas, kontroversial, berbelit-belit, dan juga membingungkan. Ini mungkin adalah film yang bagus, namun film-film ini juga secara konsisten membuat para penonton kebingungan untuk mencari tahu pesan tersembunyi, moral, dan dalam beberapa kasus, jalan cerita mereka. Jangan lupa, spoiler alert! Nomor 10, Jacob's Ladder. I don't understand what's gotten into you, Jake. You're not acting normal. Film tentang mimpi, rasa takut, perang, dan rumah sakit. Kamu harus benar-benar memperhatikan untuk bisa memahami apa yang terjadi dalam Jacob's Ladder. Kita memasuki garis waktu dari seorang veteran perang Vietnam yang dirawat di rumah sakit. Dia yakin kalau dirinya sedang diawasi oleh pemerintah. Tidak yakin dengan apa yang kita lihat. Apakah itu nyata atau hanya imajinasi dari Jacob? Kita dibuat kebingungan untuk siapa atau apa yang harus kita percaya. What is happening? Get me out of here. There is no out of here. You've been killed. Don't you remember? Begitu juga kisah hidup dan matinya. Dan endingnya bisa dibilang sedikit kabur. Dengan berbagai referensi keagamaan, termasuk gagasan tentang tangga Yakub itu sendiri, dan kenaikan dirinya menuju surga, kita dibuat semakin kebingungan. Well, you've done it to yourself this time, haven't you? Nomor 9, Mother. Penulis sekaligus sutradara Darren Aronofsky senang menantang para pencipta film. Dan Mother merupakan contoh sempurna bagaimana dia menciptakan karakter abstrak yang dibungkus dalam metafora dan terselubung di dalam metafora yang lebih banyak. Where's my baby? He's not dead. What? A voice Where is he? still cries out to be heard. Loud and strong. Pada permukaan, film ini terlihat seperti jutaan momen buruk yang acak tersusun secara tumpang tindih dengan Jennifer Lawrence yang terlihat kebingungan sepanjang waktu. Tell me you understand. Tell me you understand. Mungkin terlihat seperti itu, tapi dikatakan kalau karakter Lawrence sebagai representasi dari bumi, dengan Javier Bardem sebagai representasi dari Tuhan, atau kurang lebih begitu. Oh, it scared me. Sorry. Didn't mean to. Jadi, serangan terhadap karakter Lawrence secara keseluruhan merupakan serangan terhadap bumi. Kalian paham? Memang harus berpikir lebih, dan tidak heran kalau setelah menonton film ini, orang-orang merasa kebingungan. Nomor 8, The Lighthouse. Film yang paling baru dalam daftar ini, film Robert Pattinson dan Willem Dafoe ini merupakan stimulus segar bagi dunia perfilman. Estetika hitam putih dan setting klaustrofobia membuktikan bahwa penulisan yang jenius dapat menghibur seperti halnya blockbuster yang booming. Mengisahkan dua orang penjaga mercusuar yang berjuang untuk hidup berdampingan satu sama lain dan menjaga kewarasan mereka. Bagi sebagian orang, mungkin tampak membosankan dan aneh. I see what you're doing. Nothing. Look, Tom, just don't be working twist words out of my head. I ain't. Namun, sutradara Robert Eggers mengemasnya dengan gambar dan makna yang halus dan tidak terlalu halus. Dialog yang intens diikuti dengan keheningan yang canggung, kegilaan yang berputar, dan bahkan putri duyung. Ini merupakan film yang memikat, menggelisahkan, dan juga membingungkan. Sticky laughing, snoring, and you goddamn farts. You goddamn farts. Nomor 7, Suspiria. Ini bukanlah tontonan yang mudah. Namun, kalau kamu suka dengan sensasi datangnya malapetaka seperti film The Witch tahun 2015 atau kekejaman dan seni kreatif dalam film Black Swan tahun 2010, mungkin kamu akan suka dengan yang satu ini. There are two things that dance can never be again. Beautiful and cheerful. Today we need to break the nose of every beautiful thing. Apakah kamu akan bisa memahami film ini sepenuhnya? Itu adalah urusan lain. Suspiria adalah set horor supranatural dengan latar belakang studio tari yang berperan sebagai penafsiran kembali karya klasik tahun 1977 milik Dario Argento dengan nama yang sama. Jika tema penyihir dan kebrutalannya tidak cukup untuk membuadmu pusing, beberapa protagonis dan alur cerita akan membuatmu kebingungan. And we
making some kind of deal with them. I don't know what you're talking about. How can you know what they're gonna ask you in return? Sarah, whatever you have in your mind, nothing is wrong. Mungkin film ini lebih cocok disebut sebagai film horor seni. Suspiria mendapatkan pendapat yang beragam pada saat pertama kali dirilis, dengan banyak orang tidak memahami pesan di dalamnya. Nomor 6, Carnival of Souls. Film seni lainnya di mana kita mengeksplor dunia yang memikat, namun dengan anggaran yang sangat rendah dari Carnival of Souls. Mary Henry, are you all right? How'd you get out? Yeah, put this on. We better get you back to town. Ini merupakan film yang menceritakan tentang seorang wanita yang setelah selamat dari kecelakaan mobil tertarik dengan kota yang di dekatnya dan sebuah karnival tua. What attraction could there be for you out there? I'm not sure. I'm a reasonable person. I don't know. Maybe I want to satisfy myself that the place is nothing more than it appears to be. Pada perilisannya di tahun 1962, film ini diabaikan dan hanya dianggap sebagai film horor beranggaran rendah lainnya. Namun selama bertahun-tahun, film ini telah dipakai sebagai studi kasus untuk menampilkan keefektifan dari pencahayaan dan suara yang bagus. Suasana mencekam telah membuat banyak penonton merasa pusing. Ya, meskipun aktingnya bisa dipertanyakan, tapi teknik pembuatan film yang kreatif dan gerilya memberikan film ini perasaan menarik yang sangat unik dan sedikit membingungkan. Nomor 5, Don't Look Now. Firasat tanpa henti bahkan sampai momen terakhir dari film membuat Don't Look Now sulit untuk dimengerti pada saat pertama kali menontonnya. It's okay. It's okay. I'm a friend. I won't hurt you. Mengisahkan tentang sepasang suami istri yang melakukan perjalanan ke Venice setelah kematian putri mereka. Don't Look Now penuh dengan gambar sugestif mematikan yang didaur ulang dengan halus sepanjang film. Soundtrack yang menyeramkan membuat film ini sebagai salah satu film yang paling meresahkan dan membingungkan sepanjang masa. Dan untuk endingnya yang aneh, ada banyak sekolah film yang didedikasikan untuk menguraikan makna dari endingnya. Nomor 4, Hereditary. Setelah menyaksikan trailernya yang tidak begitu menyenangkan, wajar saja kalau penggemar film beranggapan kalau Hereditary hanyalah film horor biasa yang mengandalkan jump scare. Tetapi ternyata lebih dari itu. Setelah sebuah keluarga menjadi target dari kultus iblis yang mengincar anak laki-laki berumur 16 tahun mereka untuk menjadi inang dari pemimpin iblis Paimon, beberapa hal aneh mulai terjadi. Dari kematian putri mereka yang berumur 13 tahun, sampai beberapa anggota keluarga mengalami kerasukan. Peter, are you all right? Can you breathe? Berujung pada ending yang sangat mengganggu, Hereditary menawarkan perasaan abstrak aneh yang tidak bisa kamu dapatkan dalam film horor pada umumnya. Dan mengingat penerimaan yang beragam di antara para penonton mainstream, tampaknya bagi beberapa orang, film ini terlalu rumit untuk dicerna. Nomor 3, Antichrist. Stupidest thing I could do to you. If you can't tell me what you're afraid of, maybe it would be easier for you to tell me where you're afraid. Orang-orang tentu mendefinisikan film ini sebagai film yang gila, bukan dengan cara yang mengagumkan, melainkan dengan cara yang sangat mengganggu. Antichrist adalah film tentang pasangan suami istri yang pindah ke sebuah kabin di dalam hutan setelah kehilangan anak bayi mereka. Perhaps I'm not supposed to talk about these things. There's nothing you can't talk about. You're indifferent to whether your child is alive or dead. Saat sang suami mengalami penglihatan yang aneh, istrinya cenderung melakukan kekerasan. Mungkin ini adalah definisi dari art house.
Tapi, beberapa orang melihat Antichrist milik Lars von Trier ini sebagai sebuah alegori dari Taman Eden dan kemanusiaan. Sedangkan yang lain melihatnya sebagai kekacauan penuh darah. Apapun itu, tidak ada yang begitu yakin sehingga film ini masuk ke dalam daftar kita. You said you wanted to help me! Where are you? Nomor 2, Tetsuo the Iron Man. Yang satu ini jauh dari Tony Stark milik Robert Downey Jr. Film horor bertubuh cyberpunk ini mengisahkan tentang seorang pria yang perlahan berubah menjadi campuran daging dan logam berkarat. Dan film ini memang gila seperti kedengarannya. Sebuah keanehan yang sangat. Film cult horror ini dinikmati oleh banyak orang karena adegan aneh dari transformasi metal dan humor dewasanya yang mengejutkan. Tapi, banyak yang gagal melihat simbolisme dari racun industri. Tapi mau bagaimana lagi, memang sulit untuk bisa menganalisanya ketika kamu merasa kalau kamu sedang masuk ke dalam mimpi buruk. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Emily, why did you say I must give up the hotel? I can't explain it to you. Just take my word for it. You're a part of this. No, I'm just trying to make sense out of Okay, you something. tell me, do we have the bugs? No, I'm just looking for some kind of an explanation. Do we have bugs or not? Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Nomor 1, Eraserhead. Kamu selalu bisa mengandalkan film-film David Lynch untuk membuatmu kebingungan. Dan meskipun kami hampir memilih Twin Peaks Fire Walk With Me untuk daftar ini, kami merasa debut sutradaranya, Eraserhead, lebih pantas. Plotnya sangat sederhana. Seorang pria dan wanita memiliki anak dan harus berjuang untuk merawatnya. Tentu saja, ada seorang wanita yang hidup di dalam radiator, makanan yang mengucurkan darah, kepala yang berubah menjadi penghapus pensil, dan fakta bahwa bayi itu adalah seekor monster reptil. What are you talking about? I can't even sleep. I'm losing my mind. You're on vacation now. You can take care of it for a night. Awalnya, film ini mendapatkan kritikan. Namun, Eraserhead kemudian dianggap sebagai salah satu film paling penting sepanjang masa. Dan bahkan sampai saat ini, orang-orang masih memperdebatkan makna dari film tersebut. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.